Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Yudhistira Education. Oke, kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang materi relasi dan fungsi. Nah, kali ini pada bagian 1 itu kita akan membahas tentang relasi, apa itu relasi dan apa itu fungsi. Nah, biasanya materi ini itu diajarkan atau ada itu dipelajari di kelas 8. Lanjut ya. Nah, apa itu relasi? Nah, itu kita itu sering mendengar kalimat atau kata relasi ya. Tapi kadang kita, apa sih itu relasi? Apa sih relasi itu? Nah, relasi bisa dikatakan suatu hubungan. Nah, kalau dalam matematika berarti relasi adalah hubungan anggota suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Nah, maka jika terdapat relasi himpunan A dengan himpunan B itu berarti menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B-nya. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita memahami bentuk penyajian relasi. Nah, penyajian relasi itu biasanya menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat satu persatu ya, dari diagram panah terlebih dahulu. Nah, diagram panah dan di sini ada tabel. Nah, di sini ada cara penyajian relasi. Nah, di sini ada diagram panah dan di situ pasangan berurutan. Nah, di sini kita lihat nomor 1. Anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian anggota B-nya A, B, C. Nah, di sini anggota himpunan A itu menghubungkan ke anggota himpunan B. Nah, lebih tepatnya anggota himpunan B itu hanya 1 ya yang dihubungkan anggotanya ke anggota himpunan A. Nah, di sini itu sudah termasuk relasi karena itu adalah menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Oke, nah kalau misalkan disajikan dengan menggunakan pasangan berurutan, itu berarti 1 dengan A, 2 dihubungkan ke A, 3 juga dihubungkan ke A, kemudian 4-nya juga dihubungkan ke A. Nah, cara penulisannya seperti itu menggunakan koma ya, dan diawali dengan kurung kurawal terlebih dahulu. Kemudian untuk contoh yang nomor 2. Di sini anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan B-nya A, B, C. Nah, di sini anggota himpunan A itu yang menghubungkan adalah 1 menuju ke A, B, C. Oke. Nah, jika disajikan dengan menggunakan pasangan berurutan, jadi kurung kurawal, kemudian 1 dengan A, kemudian 1 dengan B, dan 1 dengan C, terus kurung kurawal tutup ya. Kemudian untuk yang contoh ketiga, nomor 3. Nah, di sini juga termasuk relasi karena menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, di sini hanya 2 ya. Walaupun hanya 2 ataupun 1 yang dihubungkan ke anggota himpunan B atau yang berhubungan hanya 1 pun itu sudah bisa disebut relasi. Oke, di sini ada anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya A, B, C masih sama ya. Nah, anggota himpunan A-nya 1 dihubungkan ke anggota himpunan B yaitu A. Kemudian angka 2-nya dihubungkan ke C. Jika ditampilkan atau disajikan dengan pasangan berurutan, itu berarti 1, A dan 2, C.
Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada contoh. Nah, di sini ada contoh ya. Terdapat 6 mahasiswa, kemudian pelajaran yang disukai. Di sini nama siswanya itu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian pelajaran yang disukainya itu ada matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, bahasa Inggris. Nah, di sini Abdul itu menyukai matematika dan IPA. Kemudian Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Kemudian Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir Elok itu menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, jika tanda tabel ini disajikan menggunakan diagram panah, kita lihat ya. Oke. Nah, di sini anggota himpunan A-nya kita misalkan itu nama siswanya, yaitu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Kemudian anggota himpunan B adalah mata pelajarannya. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, di sini antara himpunan A dan himpunan B saling berhubungan, yaitu pelajaran yang disukai. Nah, di sini untuk Abdul. Nah, Abdul itu tadi menyukai matematika dan IPA. Maka di nama Abdul itu akan dihubungkan menuju 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA-nya. Kemudian untuk yang Budi. Nah, Budi itu menyukai 3 pelajaran tadi ya. Ada IPA, IPS, dan kesenian. Maka dihubungkan ke 3 mata pelajaran yang disukai tersebut. Kemudian untuk Chandra. Itu Chandra menyukai 2 jenis pelajaran, yaitu ada keterampilan dengan olahraga. Nah, dihubungkan ke pelajaran tersebut. Kemudian ada Dini, itu suka bahasa Inggris dan kesenian, itu juga dihubungkan. Dan kemudian untuk Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, itu juga dihubungkan seperti yang lainnya. Oke, ini jika disajikan menggunakan diagram panah. Kemudian jika disajikan menggunakan diagram Kartesius, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini hampir sama ya caranya, hanya penyajiannya yang berbeda. Nah, di sini ada dikelompokkan namanya sendiri dengan dikelompokkan untuk himpunan A itu dibuat yang horizontal, itu adalah nama-nama siswanya. Kemudian yang B itu yang horizontal, itu adalah nama pelajarannya. Nah, itu seperti tadi ya. Untuk Abdul itu matematika IPA, dan itu searah ya, searah, maksudnya searah ya, searah ke atas. Kemudian Budi juga sama, IPA, IPS, dan kesenian seperti tadi ya. Chandra itu keterampilan dan olahraga, Dini bahasa Inggris dan kesenian, kemudian Eloknya matematika, IPA, dan keterampilan. Itu untuk membedakannya, itu warna-warnanya dibedakan seperti itu agar kita mudah memahaminya. Oke, untuk diagram Kartesius sudah paham ya, karena ini sudah begitu jelas digambarkan dengan diagram Kartesius. Kemudian jika disajikan dengan pasangan berurutan. Oke. Nah, ini dari contoh tadi itu berarti kita dapat sajikan dengan pasangan berurutan juga, yaitu dengan kurung kurawal. Ingat ya. Nah, Abdul menyukai matematika, kemudian Abdul juga menyukai IPA, kemudian Budi menyukai IPA, Budi terus menyukai IPS, kemudian Budi juga masih menyukai kesenian. Kemudian untuk Chandranya menyukai keterampilan, kemudian Chandra juga masih menyukai olahraga. Kemudian untuk Dini menyukai bahasa Inggris, kemudian Dini juga menyukai kesenian. Kemudian Elok menyukai matematika, Elok menyukai IPA, dan Elok menyukai keterampilan. Nah, itu disajikan seperti pada tampilan slide di
sini ya. Oke, sampai di sini paham ya untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, di situ itu tadi adalah 3 cara untuk menyajikan himpunan. Itu bisa dengan diagram panah, dengan menggunakan diagram kartesius, ataupun himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita mau memakai yang mana, atau ada disuruh menggunakan apa, kita menyajikannya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini adalah merupakan contoh relasi dan yang contoh bukan relasi. Oke, ini masih seperti contoh yang A, himpunan A ke himpunan B. Dimisalkan himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya adalah ABC. Nah, di sini yang contoh relasi nomor 1. Nah, misalkan itu himpunan A-nya berarti 1, 2, 3, 4 dihubungkan ke himpunan B yaitu A. Nah, itu termasuk relasi. Kemudian yang nomor 2 juga sama, antara himpunan A dengan himpunan B-nya itu berbeda ya. Oke, bisa dilihat juga semuanya. Oke, dan nomor 8 itu himpunan kosong. Himpunan kosong juga termasuk relasi. Oke, kemudian untuk yang contoh bukan relasinya. Nah, di sini nomor 1, 1, D dan 2,2. Nah, di sini untuk yang belakang itu kan itu adalah anggota himpunan B-nya. Anggota himpunan B-nya kan tadi misalkan huruf ya. Kemudian A-nya itu adalah angka. Nah, di sini untuk yang 2,2-nya itu kan itu malah ke himpunan A ke himpunan A, berarti bukan termasuk relasi. Kalau misalkan himpunan A ke himpunan A itu bukan termasuk relasi, jadi harus ke himpunan yang lainnya, misalkan B, seperti itu. Kemudian untuk yang dari sini paham ya. Kalau yang nomor 3 itu angka semua, itu berarti ke himpunan A semua. Kemudian yang nomor 4 juga itu malah ke himpunan B semua ya pasangannya, jadi bukan termasuk relasi. Seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Oke, fungsi itu adalah fungsi itu adalah merupakan relasi. Nah, suatu fungsi itu harus merupakan relasi, tetapi relasi itu belum tentu fungsi. Berarti fungsi, misalkan kita ada himpunan A dan himpunan B, maka fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini fungsi juga disebut pemetaan. Nah, artinya fungsi itu hanya menghubungkan anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Oke ya, istilahnya itu, misalkan cara gampangnya itu adalah himpunan A itu tidak mendua atau mentiga dan seterusnya. Jadi hanya tepat satu. Nah, begitu ya, tepat satu berarti hanya satu. Setia, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan mendua, mentiga itu berarti tidak setia, berarti itu bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Kita lihat langsung ke contohnya. Di dalam fungsi itu dan relasi itu juga terdapat istilah domain, kodomain, dan rank. Nah, domain itu adalah daerah asal. Kemudian kodomain itu adalah daerah kawan. Kemudian ranknya itu adalah daerah hasil. Kita lihat
ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh pemetaan atau fungsi dan contoh bukan pemetaan atau fungsi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, suatu pemetaan atau fungsi itu adalah anggota himpunan A itu tepat satu berpasangan dengan anggota himpunan B. Gitu ya. Nah, contoh pemetaan. Nah, di situ pada daerah asal itu biasanya dalam diagram panah itu di kiri atau domain, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini kita contohkan. Untuk yang sebelah kiri, diagram panahnya adalah merupakan fungsi. Mengapa? Karena pada daerah asal atau domain itu menunjuk tepat satu ke anggota himpunan kodomainnya atau daerah kawannya. Sedangkan untuk yang gambar sebelah kanan, diagram panah sebelah kanan itu pada himpunan A adalah ada satu anggota yang itu mengarah ke dua anggota bagian pada himpunan daerah kawannya. Nah, itu merupakan relasi, tetapi itu bukan merupakan fungsi. Karena suatu fungsi adalah pasti relasi, tetapi suatu relasi belum tentu fungsi. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh fungsinya dan contoh bukan fungsi. Nah, di sini kita lihat berarti kalau domain itu adalah yang di depan, ya. Kemudian yang kodomain atau ringnya itu adalah yang di belakang. Nah, misalkan yang nomor 1 itu adalah domain, 2 dan 3 itu adalah domain, kemudian A-nya itu adalah kodomain atau ringnya. Maka di sini yang kita lihat sebagai patokannya itu yang depan. 1, 2, 3 sampai 8 itu adalah 1, 2, 3 semua dan tidak ada yang sama angkanya. Tetapi untuk yang contoh bukan fungsi itu adalah kita lihat yang nomor 1. Yang bagian depan itu angkanya ada 1, 2, 2. Nah, di sini 2-nya itu kan berarti bercabang. Bercabang itu berarti sama artinya dengan mendua. Jadi itu bukan termasuk fungsi karena syarat dari fungsi itu adalah menunjuk atau mengarah tepat satu ke daerah kawannya. Nah, kita lihat sampai 8. Nah, itu ada yang nomor 2 itu 2-nya ada 2, terus kemudian yang nomor 3 1-nya itu menunjuk kedua anggota himpunan, kemudian yang nomor 4-nya itu angka 2-nya juga menunjuk kedua anggota himpunan. Kemudian yang nomor 5 itu malah ketiga-tiganya menunjuk ke anggota himpunan kawan. Kemudian yang nomor 6 itu 2 juga ya. Kemudian yang nomor 7 itu 3 angka 3-nya itu tiga-tiganya mengarah ke angka 3 itu mengarah ke berarti men 3 ya, bukan men 2 lagi. Oke, berarti itu sudah bercabang sebanyak 3. Kemudian nomor 8. Tapi untuk nomor 8 di sini itu termasuk fungsi ya. Nah, berarti di sini ada kesalahan. Ini saya ambil tabelnya di buku cetak ya. Buku cetak yang kurikulum 2013 itu. Nah, itu berarti kemungkinan ada kesalahan ketik. Nah, itu harusnya kalau yang nomor 8 yang dibuka yang di tabel bukan fungsi, itu harusnya bukan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 itu berarti kan itu mengarahnya juga 1-1 kan. Nah, tepat 1 ke anggota himpunan yang lainnya. Tapi berarti itu termasuk fungsi untuk yang nomor 8 ya. Oke. Selanjutnya, nah, perlu diingat
Nah, dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A tadi disebut daerah asal, ya, atau domain seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian himpunan B-nya adalah disebut daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan dari anggota himpunan A itu disebut daerah hasil atau rank. Maksudnya itu himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A, berarti yang ditunjuk oleh A atau himpunan A itu mengarah ke anggota himpunan B tersebut, maka itu termasuk ranknya atau daerah hasil. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita contohkan, kita menggunakan dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini domainnya itu adalah himpunan A-nya 1, 2, 3, kemudian kodomainnya adalah himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dihubungkan, rank hasilnya atau daerah hasilnya itu ada 2, 3, 4. Nah, di sini berarti 2, 3, 4 itu adalah anggota himpunan B yang ditunjuk oleh anggota himpunan A, seperti itu ya. Nah, berarti jika ditampilkan dengan menggunakan pasangan berurutan, maka 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, dan 3 dengan 4. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, di sini sekarang terdapat kuis. Silahkan kalian coba kuis tersebut. Bisa dilihat bersama-sama kuisnya. Bisa saya bacakan ya. Diketahui 6 orang anak di kelas 8 SMP Palangkaraya, yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu nomor 38. Alfa mempunyai ukuran sepatu 37, kemudian Bima mempunyai ukuran sepatu nomor 40. Sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu yang sama, yaitu 39. Nah, untuk pertanyaan yang A, gambarlah diagram panah yang menghubungkan nama anak di kelas 8 SMP Palangkaraya dengan ukuran sepatunya. Kemudian yang B, gambarlah relasi tersebut dengan menggunakan koordinat kartesius. Kemudian yang C, tulislah semua pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut. Nah, kemudian untuk kuis selanjutnya. Di sini kebetulan saya membuat ada 2 kuis ya. Oke, untuk kuis selanjutnya, diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100, dan himpunan B-nya adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah akar dari. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, saya ulangi dulu, himpunan A itu adalah himpunan kuadrat sempurna dari 1 sampai 100, kemudian B-nya adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai 100. Nah, kemudian himpunan A dan himpunan B itu dihubungkan ya. Itu relasinya adalah akar dari. Nah, sampai sini paham? Nah, kemudian untuk pertanyaannya, yang A, sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Kemudian yang B, sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Kemudian yang C, apakah relasi di atas merupakan fungsi? Kemudian yang terakhir, yang D, tentukan domain, kodomain, dan daerah hasilnya. Oke, silahkan dicoba untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang relasi. Akan saya lanjutkan kembali di bagian kedua tentang relasi dan fungsi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.